Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan video untuk Imran Pase yang mengklarifikasi ucapan si Arya yang mengandung provokatif, mengandung provokasi dan juga rasis. Nah, di situ dia mengatakan bahwa dulu orang Aceh benci dengan orang Jawa. Ini memalukan sekali ya. Saya himbau kepada teman-teman jangan gampang percaya dengan orang-orang ini. Ini orang-orang dungu yang sok berbicara masalah yang berkenaan dengan rasis, dan ini sangat sensitif sekali ya. Nah, jadi saya ambil alih, saya klarifikasi. Yang dibenci, yang saling membenci atau apa segala macam, itu bukan atas nama daerah, tapi atas nama orang-orang tertentu dalam konteks pribadi. Segelintir orang, oknum dan sebagainya. Jadi bukan secara keseluruhan. Kapan konflik itu terjadi? Pertama, pada saat pasukan Kenil Marsose, orang-orang lokal yang kebetulan orang dari Jawa yang datang ke Aceh untuk berperang dengan para pejuang yang ada di sini. Itu pertama ya, konflik pertama. Sehingga ada yang namanya ketidakpercayaan masyarakat Aceh waktu itu kepada orang-orang yang ada di luar Aceh. Dalam sejarah bahkan diabadikan nama-nama mereka di Pecut Kirkov, Banda Aceh, di kuburan Belanda. Itu nama-nama orang itu yang menjadi Kenil itu banyak sekali diabadikan di sana. Kemudian tidak hanya orang Jawa yang menjadi pasukan Kenil. Waktu itu ada yang dari Ambon, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda. Ya, dan itu adalah cerita lama. Bahkan orang Aceh sendiri dari kalangan ningrat, baik ningrat bohongan maupun ada yang memang betul dari keturunan ningrat yang bergelar Teku, ada juga yang jadi pengkhianat waktu itu, bekerja sama dengan Belanda, yang berhasil diobrak-abrik, diprovokasi oleh Belanda, de Fede et Impera. Politik adu domba, mereka berhasil banyak. Banyak juga orang Aceh yang jadi pengkhianat yang bekerja sama dengan Belanda. Kemudian di masa Orde Lama, bahkan baru-baru merdeka, saya ingatkan, orang Aceh bukan benci kepada orang Jawa, tetapi kepada pemerintahan Jawa pada masa itu. Kebetulan yang memegang pemerintahan pada waktu itu adalah orang Jawa. Karena ketidakadilan, karena pembodohan, karena penipuan, makanya timbullah kebencian. Bukan kepada orang-orang yang miskin seperti kita, rakyat jelata, kita benci orang Jawa. Bukan. Mutlak kepada pemerintah. Bahkan di masa GAM sendiri, itu yang dibenci pemerintah Jawa, pemerintahan Jawa. Bahkan dalam ikrar-ikrar GAM yang sempat saya lihat, pemerintahan Jawa, bukan rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa. Tidak, saudaraku. Bahkan saudara-saudara kita yang ikut program transmigrasi tinggal di Aceh waktu itu, bukan diusir kebanyakan, tapi karena takut konflik mereka pulang, mengungsi ke perbatasan Aceh Sumatera Utara. Ada yang karena takut, ada oknum-oknum yang berpura-pura, yang mengancam mereka segala macam. Bahkan ada juga orang kita Jawa yang pada waktu itu bergabung dengan GAM. Bahkan ada tentara-tentara nasional Indonesia yang belot
menjadi gam. Itu konflik, itu hal yang lumrah dalam sebuah konflik. Oh, orang Jawa menipu orang Aceh, kata si Imran Pasek. Bukan ditipu, kita sendiri yang goblok. Kenapa mau? Waktu Bung Karno mengajak untuk bergabung kepada Abu Daud Bre, apakah ditipu? Bukan ditipu. Abunya dibodohi. Kenapa dibodohi? Karena bodoh. Coba kalau cerdas, nggak mungkinlah dibodohi. Nggak mungkinlah mau diiming-imingkan sesuatu tanpa surat tertulis. Akhirnya akan menjadi dendam untuk anak cucu. Nah, jadi Imran itu si Arya, suara si Arya. Kamu ngaku aja itu, nggak usah saya nggak tahu, di situ aja kamu udah ngehoax. Ya, kamu tidak tahu sejarah-sejarah di masa silam, di mana kerajaan Aceh punya hubungan khusus dengan keraton-keraton yang ada di Jawa, terutama di Keraton Solo. Ada perjanjian-perjanjian, ada prasasti-prasastinya yang mungkin teman-teman di Pulau Jawa pun tidak tahu letak prasasti itu di mana. Kalau saya tahu, karena saya sampai detik ini ada hubungan dengan teman-teman yang ada di dalam, yang ada di keraton. Ada acara-acara khusus, ya, keturunan bangsawan Nusantara, ada pertemuannya. Jadi kita nggak usah sok tahu, ya. Raja-raja Islam Nusantara itu ada hubungannya, mau Jawa, mau Borneo, di Kutai, itu semua ada. Jadi tidak ada kebencian secara global, secara menyeluruh. Tidak ada, itu hanya personal, itu hanya kalangan tertentu. Antara kerajaan Aceh dengan kerajaan Kesultanan Mataram itu punya ikatan. Itu jangan salah. Nggak usah kita buat provokasi-provokasi yang bermuatan rasis. Karena kita nggak tahu sejarah. Kita harus tahu sejarah. Ada ikatan yang sangat kuat sekali antara Kesultanan Aceh dengan Jawa. Bahkan ada yang satu keturunan, terah keturunan dari Bani Hashim. Aduh, kalau nggak tahu nggak usah ngomong lah. Nanti jadi tergiring-giring, nanti jadi permusuhan. Nggak usah dibahas kalau nggak paham. Ya, tidak ada di sini kebencian terhadap suku. Saya dari dulu sampai detik ini tidak ada pernah ada kebencian kepada suku yang lain, termasuk suku Jawa. Tidak ada kebencian. Tidak ada kebencian. Bahkan orang-orang yang sekarang muncul yang notabene-nya sebagai orang Jawa, saya tidak membenci mereka. Tidak. Tidak ada kebencian masalah suku, tidak. Yang saya bahas selama ini kan seputar konten. Ini teman-teman saya, sahabat-sahabat dekat saya, banyak dari Pulau Jawa yang dari dulu sampai sekarang kita masih punya hubungan. Baik yang ada di Purwojati, itu ada kawan inti saya, tim inti saya di Purwojati. Dan juga di apa satu lagi? Banyuwangi. Alas Purwo. Ya. Jangan asal-asalan kalau tidak paham. Pada masa Wali Songo, itu banyak dari kerajaan Samudra Pasai datang ke tanah Jawa. Bahkan kubur-kuburnya masih ada di sana sampai detik ini. Pernah nggak kalian ziarah? Nggak pernah, jangan sok tahu. Ya, bahkan dari keluarga kita yang di makam Jawara di Jawa Tengah. Kalau di Sakatunggal kayaknya belum saya dapat ya. Kalau di Sakatunggal, bahkan di masjid tertua itu, Masjid Sakatunggal, kita udah ziarah ke sana. Saya belum dapat. Tapi kalau yang di Jawa Tengah di apa itu ada makam dari keluarga kita, dari leluhur kita. Namanya Habib Sayyid Abdur Rani. Kalau tidak salah ya, farm beliau
entah Al-Habsyi. Saya sedang menelusuri juga. Itu kuburannya masih ada. Masih ada, jelas masih ada itu. Ya. Di Jawara, Jawa Tengah, komplek pemakaman. Beliau diasingkan oleh Belanda ke sana dulu. Ya, Banyumas ya. Banyumas. Betul. Jadi parah kalian ya. Nggak ada kebencian itu, nggak ada. Itu hanya orang-orang yang tidak paham sejarah. Coba lihat. Kopiah. Kopiah kerajaan Aceh dengan kopiah kerajaan Solo, Keraton Solo kayak gimana? Kayak bakul kan? Ya. Sama-sama kayak bakul, betul tidak? Yang di Solo warnanya hitam, kayak pot bunga, kayak yang sering saya pakai. Ya, jangan mengadu domba. Kita ini adalah saudara, sebangsa dan setanah air. Walaupun airku beli, tanahku sewa. Saya banyak keluarga di Solo, banyak sahabat-sahabat di sana. Jangan asal-asalan. Itu hanya efek daripada perang kemarin. Bahkan saya pernah membaca dari surat-surat yang dibuat oleh siapa? Wali negara yang boleh dibilang pimpinan GAM waktu itu menjurus kepada pemerintahan Jawa. Bukan orang Jawa, bukan orang miskin seperti kita, belangsak, petani, bukan. Khusus kepada pemerintahannya. Yang ada kedolimannya pada waktu itu, adanya DOM, ya, pelanggaran HAM dan segala macam pada waktu itu, kesewenang-wenangan, bahkan sebelum orde baru ada orde lama, ya, masalah pengkhianatan segala macam. Itu bukan untuk masyarakat Jawa secara keseluruhan, tetapi kepada pemerintahan yang berkuasa pada masa itu, menuntut keadilan, karena di saat itu pemerintahan yang semuanya tidak sesuai dengan perjanjian. Bukan masyarakat seperti kita tahu apa? Toh kita sehari-hari ke sawah, ke ladang, ada yang jualan. Kita tahu apa? Jadi di sini tidak usah mengatasnamakan ras, suku, dan golongan. Tidak perlu. Makanya kalau nggak tahu sejarah nggak usah bacot. Nanti jadi blunder, nanti jadi kemana-mana. Ya, nggak ada urusan ke sana. Seperti model-model si Arya juga ini. Arahnya ke kadrun lah, ke pilpres lah. Apa urusannya dengan pilpres? Ini hanya masalah doboler. Kamu jadi hombreng, kok larinya ke pilpres? Imran, kalau nggak paham masalah sejarah nanti kita ketemu. Biar kutunjukkan sama kamu hubungan antara Aceh dengan Tanah Jawa, dengan Kesultanan Islam di Tanah Jawa. Raja-raja Islam Nusantara bukan cuma di Jawa. Sampai ke Kalimantan sana, sampai ke Fak-Fak Papua. Sama saya ada nanti, kau baca nanti. Setahun habis kau baca. Ada ikatan khusus orang-orang dulu. Ada perjanjian. Yang kalian tidak tahu mungkin ya. Ada bukti-bukti, masih ada. Di mana dulu dibuat pertemuan antara Kesultanan Aceh dengan keraton di Tanah Jawa. Bahkan kubur-kubur saudara-saudara kita, raja-raja kita, leluhur kita banyak di Tanah Jawa. Raja terakhir kita makamnya di mana? Itu di Tanah Jawa, di Jakarta. Kalau tidak salah di pemakaman umum di daerah Kemiri ya, kalau tidak salah. Tuanku Alaidin Sultan Alaidin Muhammad Daud Shah. Itu di sana makamnya. Cunyadin di Sumedang, Jawa Barat. Dan banyak lagi yang tertutup,
yang tersembunyikan. Itu yang sedang saya cari sekarang. Saya meminta bantuan saudara-saudara saya yang ada di tanah Jawa, orang Jawa Tulen. Saya sering teleponan dengan mereka untuk mencari jejak-jejak supaya kita bisa membuat sebuah tulisan yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita supaya tidak saling bentrok ke depannya. Karena ada penyelewengan sejarah. Di Aceh ada bangsawan Bugis ya Bang, ada makam. Ada banyak sekali. Karena dulu dari sini sama-sama berjuang membebaskan Malaka dari Portugis bersama pasukan-pasukan mujahidin-mujahidin dari Bugis, dari Sulawesi. Ada hubungan pernikahan. Sehingga kebanyakan raja-raja di sini ada keturunan Bugis. Karena raja-raja dulu ada yang menikahi orang Bugis, perempuan Bugis. Mungkin dari kalangan Ningrat juga waktu itu. Panjang sejarahnya kalau kita bahas. Nah, jadi berbicara manuskrip asli banyak, tetapi tidak bisa dibeberkan. Teman-teman paham kan? Kenapa? Banyak sejarah nanti yang akan harus dihapuskan. Banyak sejarah-sejarah nanti yang harus dirombak. Karena banyak penyelewengan sejarah. Karena Belanda dulu membuat cerita-cerita propaganda, meninggalkan cerita-cerita bohong, hoax, untuk kita konsumsi hari ini. Sebelum Belanda pulang, itu sudah membolak-balikan sejarah banyak sekali. Jadi itu tidak kalau kita beberkan sekarang, itu sangat konyol sekali. Kita akan menentang banyak orang nanti. Ya, banyak sekali. Bahkan batas Aceh pun tidak seperti sekarang. Batas Aceh jauh sekali ke sana lagi. Kalau kita berbicara itu masih ada teman-teman, batas wilayah Aceh masih ada dalam manuskrip. Manuskrip peninggalan masa kerajaan masih ada itu. Walaupun sekarang hanya sampai Aceh Tamiang. Kalau dulu mana ada lewat lagi sana. Jauh sekali. Jadi itulah kehebatan orang zaman dulu. Semua tertulis. Karena orang-orang kita, leluhur kita ini, orang-orang yang suka menulis. Baik di batu, bahkan di batu nisannya aja tertulis. Mewah-mewah batu nisan orang di sini dulu. Terkenal seluruh dunia itu batu nisan Aceh. Bahkan raja-raja di luar Aceh pernah mengorder batu nisan Aceh. Nanti saya akan tunjukkan jenis-jenis batu nisan Aceh ada berapa jenis. Itu batu pahatan yang mewah sekali. Ada yang impor, ada yang dibuat di sini. Jadi jangan salah saudaraku, ya Imran ya. Nggak ada itu yang namanya kebencian, permusuhan karena ini, karena itu. Itu hanya segelintir orang, bukan secara keseluruhan. Ya. Coba, itu suara siapa kamu putar? Nggak usah kesana kemari. Itu suara si junjunganmu itu. Si Wedhus Arya. Kenapa nggak berani sebut nama? Gue ingatkan sama kamu, Imran ya. Aku bisa menerawang. Menerawang kamu juga. Kamu dijamin keamanan sama si Wedhus ini ya kan? Kamu ngaku atau tidak, Imran? Bangsat kamu. Bikin malu, bikin rusuh. Saya dari kemarin sudah mengatakan, kalau berani yuk kita ketemu. Nanti ku carikan kau kabur. Tenang saja Imran, senang saja Pak Imran. Nanti kita akan kirim pasukan Densus untuk mengamankan Pak Imran. Siapa si Arya? Siapa? Walaupun kamu sudah menghapus, saya bisa melihat di sini. Tenang saja Pak Imran, kita akan kirimkan pasukan Densus 88 untuk mengamankan Pak Imran.
Nggak usah lah Pak Imran, ya. Isapan jempol itu. Hati-hati, kontolmu diisap nanti sama si Arya. Sadarlah Imran. Kalau nggak tahu, diam saja. Kalau nggak paham, diam saja. Nggak usah kena kesana kemari. Ya, siapa dia? Hah? Urusannya apa sama Densus 88? Sama orang bodoh bisa lah. Kau gampang sekali digoblokin sama si Arya, Imran. Aku tidak berbicara bahwa kau sebagai Aceh atau sebagai apa. Sebagai saudara seiman, seagama, sebangsa, setanah air. Mau kau Aceh, mau kau apa, mau kau dari transmigrasi, mau kau orang Aceh asli. Aku nggak peduli. Kalau dilihat dari gelagat-gelagatmu bukan asli di sini kamu. Tapi itu nggak masalah. Bukan sebuah masalah. Yo, saya tantang kamu Imran. Kamu ketemu dengan saya. Sengaja dari kemarin-kemarin banyak sekali video-video kamu yang membahas saya. Sengaja saya diamkan. Kamu buat lagi berita hoax. Saya gagal jadi tentara. Kapan saya gagal? Orang daftar aja nggak pernah. Udah, nggak usah kau ajarkan sejarah-sejarah yang bodong. Nggak ada orang Aceh benci sama orang Jawa. Kalaupun ada cuman kamu. Segelintir orang. Yang dibenci pun, yang dimusuhi pun waktu itu bukan dari kalangan masyarakat. Mirip cewek Gus Arya banyak ngomong. Iya bener bang. Namanya juga setengah cewek bang. Perlu saya bahas bang si Imran bang. Gak usah Bib, gak usah. Saya akan ketemu dia, saya akan cari dia. Oke ya, teman-teman ya. Sini sudah mau azan maghrib. Mari kita bersatu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kalau kita terpecah belah, sulit untuk mengisi kemerdekaan saudaraku. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Bukan hal-hal yang primitif seperti yang dilakukan oleh si Arya. Menebarkan propaganda, provokasi, adu domba, divide et impera. Itu ante-ante Belanda model seperti itu ya. Ante-ante penjajah. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.